Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Siti Aminah dan rekan saya Pipin Fitriani. Di sini kami akan membahas atau memaparkan materi mengenal anak autisme. Ada 7 poin yang akan kami bahas. Poin pertama sampai keempat akan dibahas oleh rekan saya, Vivin, dan selanjutnya akan dibahas oleh saya. Selamat menyaksikan. Guys, saya di sini akan menjelaskan materi kami. Yang pertama, pengertian anak autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Selanjutnya, karakteristik anak autisme. Anak yang mengalami autisme setidaknya memiliki 6 karakter, yakni sebagai berikut. Yang pertama, masalah di bidang komunikasi. Yang kedua, masalah di bidang interaksi sosial. Yang ketiga, masalah di bidang sensoris. Yang keempat, masalah di bidang pola bermain. Yang kelima, masalah di bidang perilaku. Yang keenam, masalah di bidang emosi. Yang selanjutnya, klasifikasi anak autisme. Ada beberapa. Yang pertama, klasifikasi autisme berdasarkan saat munculnya kelainan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, autisme infantif. Yang kedua, autisme fiksasi. Yang bagian selanjutnya, klasifikasi autisme berdasarkan intelektual. Anak autisme diklasifikasi berdasarkan hasil tes ini menjadikan autis dengan kelatar belakangan mental sedang dan berat, di mana EQ di bawah 50. Yang bagian selanjutnya, klasifikasi autisme berdasarkan intelektual sosial. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menyendiri. Yang kedua, kelompok yang pasif. Yang ketiga, kelompok yang aktif. Selanjutnya, klasifikasi autisme berdasarkan prediksi kemandirian. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, prognosis buruk. Yang kedua, prognosis sedang. Yang ketiga, prognosis baik. Selanjutnya, penyebab autisme. Dalam teori biologis ini ada beberapa faktor yang semuanya merajuk pada aktivitas dan kejadian dari biologis manusia. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor parental, natal dan postnatal. Yang ketiga, faktor neuroanatomi. Yang keempat, faktor kelainan struktur dan biokimiawi tak serta darah. Selanjutnya, teori psikososial penyebab autisme. Selanjutnya, teori faktor keracunan logam berat penyebab autis. Dan terakhir, teori autoimun tubuh. Poin kelima yaitu mengenai macam-macam terapi penunjang bagi anak autisme. Yang pertama, ada metode ABA. Anak dilatih melakukan berbagai macam keterampilan yang berguna bagi hidup masyarakat. 2. Masuk kelompok khusus. Di kelompok ini, mereka mendapat kurikulum yang khusus dirancang secara individual. 3. Pemberian obat. Obat diberikan bila timbul indikasi kuat. 4. Penggunaan alat bantu. Media gambar, ada squeeze mesin. Ini memberikan tekanan mendalam untuk membantu anak autisme belajar menoleransi sentuhan dan mengurangi kecemasan dan kegelisahan. Poin ke-6, ada bentuk layanan pendidikan anak autisme. Yang pertama, program pembelajaran individual atau PPL. 2. Kelas transisi. 3. Program pendidikan inklusi. 4. Sekolah khusus autis.
5. Program sekolah di rumah. 6. Panti rehabilitasi autis. Peran bimbingan konseling bagi anak autisme. Ini poin yang ketujuh, poin yang terakhir. Nah, dalam usaha untuk memahami masalah yang dialami oleh autistik dan membantu meringankan dan mengatasi masalah anak autis, maka diterapkan teknik pendekatan dan bimbingan konseling yang sesuai. Teknik bimbingan menurut beberapa ahli mencakup teknik observasi, pengentasan, studi khusus, wawancara, catatan kumulatif, autobiografi, pertemuan dengan orang tua, sosiometri, media wisata, diskusi, bermain peran, dan rekreasi. Pendekatan BK untuk anak autis pada prinsipnya sama dengan bimbingan konseling pada anak normal pada umumnya. Hanya pendekatan bimbingan konseling tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan anak autis, baik secara individual maupun kelompok. Beberapa di antaranya adalah pendekatan behavior atau perilaku dan pendekatan realitas. Nah, mungkin itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.